malah gerung. Dalam berita faedah. Faedah banget loh. Oh. Pak Icut, aku punya pantun loh. Cakep. Bang Alek beli urap. Cakep. Belinya di warung belut. Cakep. Jangan lupa di like dan di subscribe kalau mau kita lanjut. Wadaw, meledak. Gaya-gayaan malah pakai segala pantun. Gue juga ada nih. Makan mie pakai telur. Cakep. Telurnya setengah matang. Cakep. Kalau mau tambah enak, jangan lupa dipakein saus. Ih, agak nyambung sih Bu Icut mah. Udah. Greget ya, kesel ya. Lagian pakai segala pantun. Udah kayak orang Betawi baik lu. Biarin. Nah, ngomong-ngomong Betawi, kita akan membahas tentang sejarah-sejarah kota di Indonesia, Pak Icut. Oh, bilang dong. Berarti buat yang pertama nih kita akan bahas kota Jakarta. Karena apa? Karena Betawi udah pasti Jakarta gak sih? Betul sekali ya. Betul banget ya Pak Icut. Jakarta bermula dari pelabuhan kecil di estuari Sungai Ciliwung sekitar 500 tahun yang lalu. Lambat laun, pelabuhan kecil ini bertransformasi menjadi pusat perdagangan internasional yang mempertemukan ragam bangsa di dunia. Rekam jejak Jakarta bisa ditemukan melalui beberapa prasasti yang ditemukan di sekitar pelabuhan dan sepanjang Sungai Ciliwung, Pak Icut. Wow. Sejarah tentang Jakarta tercatat oleh para pengembara Eropa di abad ke-16. Kala itu, Jakarta marak disebut sebagai Kalapa yang merupakan pelabuhan utama kerajaan Sunda. Pelabuhan yang turut menjadi pusat perniagaan Portugis kala itu diserang oleh Pangeran Fathahillah pada 22 Juni 1520. Lama banget. Sejak itu ya Mal, Pangeran Fathahillah mengganti nama Sunda Kalapa menjadi Jayakarta. Tanggal penyerangan itu hingga kini diperingati sebagai HUT Kota Jakarta. Oh, udah lama banget ya Pak Icut Banget, ya. 1527. Nah, tadi kan kita udah pantun nih. Udah tahu dong yang suka pantun itu biasanya orang Betawi ya Pak Icut ya. Nih, aku jelasin ya. Bahasa Betawi merupakan ciri kebudayaan yang paling menonjol dari orang Betawi. Digunakan mereka secara turun-temurun sebagai bahasa sehari-hari. Berdasarkan penggunaan bahasa oleh masyarakat pendukungnya, wilayah yang dapat dianggap sebagai wilayah budaya Betawi itu meliputi seluruh wilayah DKI Jakarta, sebagian besar wilayah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kecamatan Batu Raya di Kabupaten Karawang dan Kabupaten Tangerang. Jadi perkembangan selanjutnya juga terdapat gaya berbahasa Indonesia dengan campuran bahasa Betawi yang disebut Prokem Betawi. Betul. Gaya Betawi ini berbahasa ini tidak hanya diucapkan dalam obrolan santai, melainkan telah masuk dalam media surat menyurat seperti gini atau dong, sih serta kata deh. Bahkan media surat kabar yang terbit di Jakarta pun terpengaruh juga dengan Prokem Betawi. Po Icut, apa yang terlintas di pikiran Po Icut kalau dengar kata Jakarta? Banjir sih, polusi juga, sama makanannya mah. Iya, benar-benar banget ya. Nah, banjir, rekor curah hujan tertinggi sejak 1996 terjadi pada pergantian tahun di tahun 2019 ke 2020 dan kembali membuat Jakarta dilanda banjir besar. Pengendalian banjir Jakarta dari masa ke masa menuliskan sejarah banjir besar di Jakarta mulai 1918. Berarti pas masih zaman penjajahan udah mulai. Iya, betul. Oke, lanjut. Untuk kota selanjutnya ada kota Bagan. Tempat tinggal kita. Nah, ada sejarahnya loh Pak Icut. Pastilah. Iya, kota Bogor memiliki akar yang panjang dan kaya dimulai dari masa prakolonial hingga zaman modern. Pada masa kolonial Belanda, kota Bogor disebut dengan nama Buitenjo.
yang diartikan sebagai bebas dari kesulitan atau daerah tanpa kecemasan. Nama ini menunjukkan peran awal Kota Bogor sebagai tempat peristirahatan pada masa itu. Susah banget gue tencol. Susah ya ngomongnya. Sejarah berdirinya Kota Bogor membawa kita kembali ke masa kerajaan Nusantara, khususnya pada kehancuran Kerajaan Majapahit sekitar tahun 1527. Betul ya. Setelah keruntuhan Majapahit, di Pulau Jawa hanya tersisa 2 kerajaan Hindu, yakni Kerajaan Pajajaran dan Belambangan. Belambangan. Susah ya, Belambangan. Ribet banget ya. Pada 1546, Belambangan jatuh ke tangan Demak, sehingga menjadikan Pajajaran sebagai satu-satunya kerajaan Hindu yang masih tersisa di Jawa. Iya, Kerajaan Pajajaran memiliki 6 pelabuhan utama, yaitu Bantam atau Banten, Pomdan atau Pontan, Ya, gimana Cikande, deh Cikande ya, aja. Cikande aja deh ya. Tamgaram atau Tangerang, Hah? Calapa atau Kalapa, dan Cemano atau Cimanuk atau Indramayu. Oh, jadi ini bahasanya kayak ininya kali ya, modernnya mulai gitunya kali ya. Iya, itu bahasa modernnya tuh Pomdan. Pomdam, Pontang. Mm-mm. Meski memiliki jaringan kuat, Ya. wilayah luas dan banyaknya pelabuhan membuat pengawasan pusat menjadi tugas yang rumit. Puncak dari kekuasaan Pajajaran terhenti ketika Banten merebut kendali pada 1579. Kedatangan Banten membuat kerajaan Pajajaran hancur dan hanya tersisa reruntuhannya. Kalah. Iya, kekalahannya mungkin. Selain itu ya juga tragedi pengusiran serta pembantaian penduduk kerajaan Pajajaran. Kemudian pada 1705 setelah perjanjian dengan Mataram, wilayah ini menjadi bagian dari kekuasaan VOC, Verein Oost Indische Company. Ya Allah, Iya, ribet banget. saya. Padahal dulu di sekolah ngomongin ginian ya. Gak apa-apa kok Icut ya. Gue mau nanya deh, Boleh dong. kenapa sih Bogor itu disebutnya julukannya Kota Hujan? Pasti Umangers juga pada nggak tahu nih, kenapa julukannya itu Kota Hujan. Coba dong kasih tahu. Oke deh, mumpung lagi bahas kota Bogor, Bogor Kota Hujan ini maksudnya karena memiliki curah hujan yang sangat tinggi Po Icut ya sepanjang tahun, bahkan di musim kemarau. Sebab kota ini terletak di kaki Gunung Gede dan Gunung Salak yang merupakan pegunungan vulkanik yang masih aktif. Gitu. Jadi curah hujannya itu lebih tinggi gitu. Iya. Ya gue juga pernah denger nih, Bogor juga hujan tapi Jakarta yang banjir. Itu dia yang bikin bertanya-tanya. Kenapa coba? Bogor yang hujan, Jakarta yang banjir. Iya. Mungkin karena dataran Bogor tuh tinggi, Jakarta tuh rendah kali gitu, jadi airnya turun kali ya. Iya, mungkin ya. Coba deh buat yang tahu boleh banget dijawab di kolom komentar. Boleh. Lanjut aja yuk Pak Lanjut Icut. lah. Kota selanjutnya yang ketiga ini ada kota Bandung. Bandung, Neng, Abdi, Adem. Itu apa maksudnya? Bahasanya. Iya. Oke deh ya. Nah, sejarah kota Bandung adalah ibu kota provinsi Jawa Barat yang resmi berdiri pada tanggal 25 September 1810. Wow. Menurut jumlah penduduknya kota Bandung juga memiliki predikat sebagai kota terbesar nomor 3 di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Menjadi salah satu kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Barat, ternyata ada sejarah panjang di balik berdirinya kota Bandung yang berlangsung sejak masa kerajaan Mataram hingga zaman kolonial. Iya, betul banget. Kota Bandung tidak berdiri bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Bandung, Pak Icut. Oh, juga ya? ada. Iya, kota Iya, itu iya. dibangun dengan tenggang waktu sangat jauh setelah Kabupaten Bandung berdiri. Kabupaten Bandung dibentuk pada sekitar pertengahan abad ke-17 Masehi dengan Bupati pertama Tumenggung Wirangunangun. Ya sih? Urunangun ya. Iya ya. Beliau memerintah Kabupaten Bandung hingga tahun 1681. Semula Kabupaten Bandung beribu kota di Krapyak. Sekarang Dayakolot. Kira-kira 11 km ke arah selatan dari pusat kota Bandung yang sekarang. Ketika Kabupaten Bandung dipimpin oleh Bupati ke-6, yakni R.A. Wiranata Kusumah II,
pada tahun 1794 sampai 1829 yang dijuluki Dalem Kaum Satu. Kekuasaan di Nusantara beralih dari kompeni ke pemerintahan Hindia Belanda dengan Gubernur Jenderal pertama Herman Willem Daendels 1808 sampai 1811. Untuk kelancaran menjalankan tugasnya di Pulau Jawa, Daendels membangun jalan raya pos atau Grote Postweg. Bener kan? Grote Postweg. Iya, itulah ya. Dari Anyer di ujung barat Jawa Barat ke Panarukan di ujung timur Jawa Timur. Kira-kira 1000 km lah Poicut. Ya, pembangunan jalan raya itu dilakukan oleh rakyat pribumi di bawah pemimpin bupati daerah masing-masing. Oh, Mak. Ngomong-ngomong di Bandung, gue jadi inget nih kalau kata guru SD gue yang apa tuh? sejarah Bandung Lautan Api. Oh iya. Coba dong ceritain singkatnya dong, Mak. Boleh nih. Aku ceritain ya Pak Cut ya. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia pada 24 Maret 1946. Oh, setelah kemerdekaan berarti? Iya. Oh iya betul. Ya, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar kediaman mereka sendiri dalam peristiwa tersebut, kemudian meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu yang dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam perang kemerdekaan Indonesia. Oh iya. Jadi gitu cerita singkatnya dari Iya, Bandung Lautan Api. Makasih ya Mala. Iya sayang. Sayang. Ya. Oke deh, lanjut ya. Untuk pembahasan selanjutnya ada kota Surabaya. Surabaya. Cerita sejarah kota Surabaya kental dengan nilai kepahlawanan. Sejak awal berdirinya, kota ini memiliki sejarah panjang yang terkait dengan nilai-nilai heroisme. Istilah Surabaya terdiri dari kata sura yang artinya berani dan baya artinya bahaya. Yang kemudian secara harfiah diartikan sebagai berani menghadapi bahaya yang akan datang. Nilai kepahlawanan tersebut salah satu mewujud dalam peristiwa pertempuran antara Raden Wijaya dan pasukan Mongol pimpinan Kubilai Khan di tahun 1293. Begitu bersejarahnya pertempuran tersebut hingga tanggalnya diabadikan menjadi tanggal berdirinya kota Surabaya hingga saat ini, yaitu 31 Mei. Betul banget. Heroisme masyarakat Surabaya paling tergambar dalam pertempuran 10 November 1945. Arek-arek Surabaya, sebutan untuk orang Surabaya dengan berbekal bambu runcing, berani melawan pasukan sekutu yang memiliki persenjataan canggih. Puluhan ribu warga meninggal membela tanah air. Peristiwa heroik ini kemudian diabadikan sebagai peringatan Hari Pahlawan sehingga membuat Surabaya dilabeli sebagai kota pahlawan. Aku bayangin ya Bu, kita melawannya pakai bambu runcing. Bambu runcing aja loh. Bambu runcing. Sedangkan kayak dia tuh itu pakai senjata. Sejarah Surabaya juga berkaitan dengan aktivitas perdagangan. Ya. Secara geografis, Surabaya memang diciptakan sebagai kota dagang dan pelabuhan. Surabaya merupakan pelabuhan gerbang utama Kerajaan Majapahit. Ya, letaknya itu ya di pesisir utara Pulau Jawa, membuatnya itu berkembang menjadi sebuah pelabuhan penting di zaman Majapahit pada abad ke-14. Nah, itu sejarah kota Surabaya. Iya, Pak Icu. Nih, gue mau ngasih tahu nih, buat yang mau berencana untuk berkunjung ke kota Surabaya dalam waktu dekat maupun ingin mengenal makanan khas kota, gue ngasih tahu nih, makanan khas Surabaya yang wajib banget buat kalian coba. Simak baik-baik nih. Iya. Ada rujak cingur. Wow. Ada sate klopo. Wow. Ada sate karang. Wow. Rawon Surabaya. Soto gubeng atau soto Madura. Wow. Bubur Madura. Tahu tek atau tahu telur. Wow. Sego sambal, lontong balap, Lontongnya balap. lontongnya balap. Ada almond crispy, tahu campur, pecel semanggi, sirup mangrove, sama es krim Jangrandi tuh. Makanan yang ada di Surabaya. Banyak banget ya Pak Icu. Iya, pokoknya ngomongin sejarah, ngomongin juga makanan. Jadi pengen deh Pak Icu. Beli. Kita ke Surabaya yuk. Yuk. Kan udah. Oh iya. Gimana? Tapi aku Udah udah ya. Udah ya Pak Icu. Udahlah capek. Aduh.
Oke deh guys, segitu aja ya untuk pembahasan kita hari ini. Waktunya aku malah Garu Dan Pojica Seduh. pamit undur diri. Bye-bye. Bye. Gitu.